Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zilfa Zahra, nomor urut 28. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membawakan materi sistem operasi perangkat lunak. Perangkat lunak atau bisa disebut dengan software adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital, yang terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk para pengguna komputer. Yang pertama ada Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan oleh pengguna Indonesia. Banyak perusahaan, institusi, organisasi, dan lain-lainnya yang menggunakan Windows ini karena alasan dapat digunakan dengan mudah. Namun yang perlu diketahui, Windows ini berbayar. Yang kedua ada Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Dalam hal ini, pengembangan Linux dapat dilakukan secara bebas dan dapat didistribusikan tanpa memerlukan lisensi apapun. Yang ketiga ada macOS. macOS adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc., di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka yang menarik dan gratis. Sistem operasi ini biasanya sudah tertanam pada produk laptop atau netbook perusahaan Apple, yaitu MacBook. Sistem operasi macOS menggunakan kernel BSD sehingga pengguna OS ini tertarik dengan keindahan tampilannya, bahkan mampu menjadi inspirasi perangkat lunak lainnya. Yang kedua ada aplikasi penjajah internet. Berikut ini adalah beberapa aplikasi penjajah internet yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Internet Explorer. Windows Internet Explorer adalah sebuah perambahan situs web dan sebuah perangkat lunak yang tertanam pada sistem operasi Windows. Pengguna bisa memanfaatkan perambahan untuk mengakses situs-situs website tanpa harus melakukan instalasi perambahan lainnya. Yang ke-B, Windows Edge. Microsoft Edge adalah perambahan situs web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan perambahan Windows Internet Explorer, di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. Namun, pengguna juga bisa menggunakan perambahan Microsoft Edge ini pada piranti smartphone. Google Chrome. Google Chrome adalah perambat situs web yang dikembangkan oleh Google. Perambahan ini, sistem operasi Chrome, setelah dirilis, Google sering menjadi rekomendasi penggunaan perambahan karena pelayanan dan kemampuan yang lebih fleksibel dan stabil dibanding perambahan lain. Safari adalah browser web grafis open source sebagian berbaris web yang dikembangkan oleh Apple pertama kali muncul sebagian dari macOS pada tahun 2003. Kemudian versi seluler diperkenalkan sebagai bagian iPhone OS, iPhone dan iPod Touch pada tahun 2007. Saat ini didukung di macOS dan iPadOS. Mozilla Firefox atau bernama Phoenix dan kemudian untuk saat dikenal sebagai Mozilla Firebird adalah perambahan situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Perambahan ini juga sering menjadi rekomendasi yang positif bagi pengguna
peramban Google Chrome. Aplikasi bersurat. Aplikasi bersurat adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi berikut. A. Google Gmail. Google Gmail adalah layanan email gratis yang disediakan oleh Google pada 2019 yang memiliki 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Pengguna biasanya mengakses Gmail di browser web atau aplikasi seluruh resmi. Gmail dapat menjadi rekomendasi bagi pengguna karena memiliki layanan dan fitur yang baik dan sangat mudah untuk digunakan. Bagian B yaitu Yahoo Mail. Yahoo Mail adalah sebuah penyediaan surat elektronik atau webmail. Yahoo merupakan surat elektronik terbesar yang sering digunakan oleh jutaan pengguna. Penyaing utama Yahoo adalah Mail, ialah Windows Live Hotmail, Gmail, dan AOL-Mail. C. Outlook. Outlook.com adalah aplikasi web pengelola informasi pribadi dari Microsoft dari layanan webmail, kalender, kontak, dan tugas. Didirikan pada tanggal 1996 oleh Cyber Bhatia dan Jasmine sebagai Hotmail. Diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 1997 dan diresmikan kembali sebagai Hotmail, kemudian diganti namanya menjadi Windows Live Hotmail sebagai bagian dari rangkaian produk Windows Live. 4. Aplikasi pembaca multimedia. Aplikasi pembaca multimedia ini berfungsi untuk memutar berkas media seperti audio atau video. Beberapa aplikasi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. A. Windows Media Player. Windows Media Player WMP adalah aplikasi pemutar media dan perpustakaan media yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat audio atau video dan melihat gambar pada komputer pribadi yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows serta pada perangkat. Bagian B. WIDAP. WIDAP adalah pemutar media untuk Microsoft. Microsoft bisa digunakan untuk banyak pengguna untuk memutar media atau file dengan format audio, meskipun juga mampu memutar berkas yang memiliki format video seperti MPA link untuk mengunduh aplikasi WINAP. Bagian C. WLC Player. WLC Media Player merupakan perangkat lunak software pemutar sebagai berkas file multimedia, baik video maupun audio, dalam berbagai format seperti MPEG, DIV, ONG, dan lain-lain. Kita bahkan juga dapat menggunakan VLC Media Player untuk memutar DUD, VCD, maupun CD pada komputer. CL Media Player bisa kita dapatkan secara gratis dan tersedia untuk berbagai jenis sistem operasi. Bagian B ada Audacity. Audacity adalah perangkat lunak aplikasi perekaman dan editor audio atau suara digital secara gratis. Aplikasi ini tersedia untuk Windows, macOS, Linux, dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Selain merekam audio dari berbagai sumber, Audacity juga dapat digunakan untuk pasca prosesan semua jenis audio dengan menambahkan efek seperti normalisasi, trimming, dan fading in dan out. Bagian C ada Cyberlink Power Director. Cyberlink Power Director
ini berfungsi untuk melakukan editing pada video. Video dapat diubah secara manual, namun kita juga dapat mengeditnya menggunakan fitur Express Project yang memungkinkan kita agar dapat mengedit secara tepat. Baik, itulah beberapa perangkat lunak yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhir dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.